Pemirsa Sekolah Birokrasi Channel, sebelum saya mulai pembahasan tema kita kali ini, saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, segera subscribe dan juga like, share, and comment. Tema kita kali ini menarik karena ini sebenarnya merupakan tidak hanya kepentingan para pegawai, tetapi juga kepentingan pimpinan dan organisasi. Dan ini yang saya kira penting kita bahas dengan fokus pada apa penyebab karir seorang pegawai itu tidak selalu seperti yang mereka harapkan. Mari kita bahas bersama-sama. Kalau kita merujuk kepada regulasi yang ada, terutama menjadi pondasi dasar tindakan dalam organisasi berkaitan dengan ASN itu tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Di dalam pasal 1 itu disebutkan bahwa sistem merit itu didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Di dalam konsep manajemen strategis sumber daya manusia, pendekatan yang diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini adalah merupakan upaya dari pengembangan potensi human capital atau modal manusia dan bukan pendekatan administrasi kepegawaian semata. Jadi pada prinsipnya strategi manajemen sumber daya manusia adalah merupakan rumusan mendasar mengenai pendayagunaan sumber daya manusia sebagai usaha di dalam mempertahankan dan meningkatkan kemampuan terbaik atau prima sebuah institusi atau organisasi untuk mampu memuaskan pihak yang dilayani melalui kinerja para ASN yang optimal. Dengan sistem merit, maka tidak ada lagi ASN yang terhambat di dalam kenaikan pangkatnya itu. Mutasi dan promosi sudah sesuai dengan prosedur yang baik berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Karena itu untuk memastikan jabatan dalam birokrasi pemerintah yang diduduki oleh ASN itu harus profesional, dalam artian kompeten di dalam melaksanakan tanggung jawab. Makanya itu sistem merit merupakan upaya melahirkan kualitas ASN yang profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi. Dengan sistem merit ini, maka pemerintah akan dimudahkan di dalam memilih calon pejabat dari kalangan ASN, karena yang terpilih itu merupakan ASN yang memiliki standar yang jelas dan terukur. Nah, kebijakan mengenai bagaimana seharusnya organisasi pemerintah itu memperlakukan pegawai di dalam hal meniti karir itu sudah tertuang dengan baik di dalam undang-undang yang saya sebutkan tadi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Juga diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 yang kemudian dirubah, diperbaiki menjadi PP Nomor 11 Tahun 2020, di mana keduanya membahas tentang manajemen ASN. Bahkan percepatan implementasi sistem merit ini juga dilaksanakan dengan terbitnya Peraturan Menteri PAN RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang pedoman sistem merit dalam manajemen ASN. Lahirnya Peraturan Menteri PAN RB ini merupakan bukti kuat dari komitmen Kementerian PAN RB dalam mendukung terlaksananya amanat Undang-Undang ASN, yang di dalamnya juga itu menetapkan sistem merit sebagai salah satu strategi implementasi manajemen ASN. Bahkan Komisi Aparatur Sipil Negara juga mengeluarkan peraturan
yang tertuang di dalam nomor 2 tahun 2017 tentang pedoman pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara atas pengisian jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah. Yang juga menjadi acuan adalah pentingnya membangun apa yang disebut dengan manajemen talenta ASN. Ini juga sudah punya regulasi lewat Permenpan RB nomor 3 tahun 2020 tentang manajemen talenta ASN. Pertanyaan besarnya, mengapa para kepala daerah, dalam hal ini selaku sebagai pejabat pembina kepegawaian atau PPK, dan pejabat yang berkewenangan atau PYB, dalam hal ini sekretaris daerah, itu terkesan enggan menerapkan peraturan yang ada secara konsisten. Dan ini kalau terus berlangsung menyebabkan semangat kerja, motivasi kerja daripada pegawai itu bisa menurun, dan itu berpengaruh pada kinerja daripada organisasi di mana mereka bekerja. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo itu telah menyatakan betapa pentingnya reformasi birokrasi dan manajemen talenta sebagai agenda krusial yang diharapkan akan mampu mendorong terwujudnya birokrasi Indonesia yang kapabel dan berdaya saing, sehingga mampu memicu peningkatan daya saing Indonesia dan mewujudkan visi bersama tahun 2045, yaitu menjadi negara yang berdaulat, maju, dan makmur. Nah, untuk mendukung terwujudnya manajemen talenta ini, khususnya bagi ASN, itu turut didukung dengan perbaikan sistem merit manajemen ASN secara berkelanjutan. Nah, jadi kalau kita lihat dari aspek regulasi, ini sudah sangat jelas, sangat mendukung dan terukur. Pertanyaannya, apa penyebabnya? Sehingga keengganan daripada pimpinan itu masih belum optimal. Nah, tentu kita harus melihat pada hulunya. Apa yang saya maksud bahwa memang pertama ini kolaborasi antar kementerian Pan-RB, lembaga administrasi negara, badan kepegawaian negara, dan KSN tentu perlu semakin diperkuat, serta harus bergerak bersama dan selaras di dalam menegaskan dan memberlakukan secara tegas berbagai regulasi yang telah ada. Nah, ini juga masih persoalan penting di tingkat nasional karena belum mampu menyusun sebuah database ASN. Sehingga diharapkan bahwa database ASN ini cuma satu dan tidak boleh berbeda versi. Hanya boleh ada satu data yang didapat dari metode yang reliable. Hal ini penting ya, karena setiap pengambilan kebijakan yang dilakukan, khususnya terkait dengan sistem merit, itu memerlukan data yang tepat dan akurat. Faktor berikutnya adalah ini yang sering orang sebut sebagai politik balas budi dan balas dendam dari kepala daerah yang terpilih atas kepemimpinan periode sebelumnya. Nah, ini menyebabkan terjadinya seringkali mutasi, rotasi, bahkan demosi yang diberlakukan kepada pejabat yang dipandang sebagai pejabat yang berpihak pada pejabat yang lama, sehingga ini tentu akan merusak sistem di dalam pengelolaan ASN yang baik. Ini yang menyebabkan kemudian munculnya apa yang kita sebut bahwa netralitas ASN yang masih rendah karena dipicu oleh keadaan di atas. Pertimbangan-pertimbangan di dalam memilih seorang pejabat itu lebih banyak diakibatkan oleh pertimbangan-pertimbangan politik, pertimbangan-pertimbangan nepotisme dan sebagainya, menyebabkan calon-calon pejabat atau pejabat yang ada berupaya untuk menyenangkan pimpinan. Ya, sering kita mendengar istilah yang penting Bapak senang. Dan ini tentu merusak profesionalisme ASN. Nah, ini yang harus diharapkan bahwa munculnya komitmen nyata dari pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berkewenangan untuk menerapkan sistem merit di masing-masing institusinya. Faktor berikutnya sehingga ini belum bisa terwujud dengan baik adalah belum terbangunnya manajemen talenta
di pemerintahan daerah, seperti yang sudah saya utarakan berbagai macam regulasi yang telah ada. Namun ini belum menjadi perhatian utama. Padahal saya jelaskan di awal tadi bahwa dengan pemilihan ASN yang profesional itu akan sangat membantu kinerja pegawai, kinerja organisasi, dan bahkan membantu pimpinannya di dalam mencapai target-target yang sudah ditentukan. Yang berikutnya saya kira pentingnya dukungan infrastruktur manajemen talenta ya. Seperti pentingnya dibangun pusat penilaian daripada potensi ASN yang kita sering sebut dengan assessment center. Kemudian penting juga dibangun sistem informasi ASN yang memang bisa mendukung pelaksanaan manajemen talenta ASN dan selalu datanya terupdate. Ya. Kemudian berikutnya bahwa sistem penilaian kinerja yang ada itu belum mengukur dengan objektif. Kita tahu bahwa Permenpan atau PP 46 tahun 2011 telah digantikan dengan PP 30 2019. Kemudian Permenpannya juga sudah dilakukan upaya-upaya penyederhanaan di dalam menilai atau mengukur kinerja ASN. Yang diawali dari Permenpan 8 ya, tahun 2020. Kemudian ada lagi perbaikan yaitu Permenpan nomor 6 tahun 2022. Faktor berikutnya adalah penempatan pegawai yang kurang tepat. Ini tentu berpengaruh terkait dengan linearitas keahlian, profesionalisme daripada pegawai. Jika mereka ditempatkan pada tempat yang berbeda-beda tanpa menggunakan pendekatan background daripada kompetensi mereka, ini tentu mengurangi kualitas kompetensi dan profesionalitas ASN. Karena itu, saya kira PPK dan PYB ini harus menghindari cara-cara seperti ini, apalagi dengan kebijakan pemerintah terakhir ini yang menekankan pada jabatan fungsional, yang berarti kompetensi. Dan ini tentu akan berbahaya di kemudian hari ketika seseorang diangkat dalam jabatan karena regulasi yang menghendaki untuk diimpasing mereka. Tetapi begitu karir ke depan mereka kemudian tidak linear, nah ini tentu akan mengurangi atribut yang mereka telah diberikan tetapi tidak berisi kompetensi yang seharusnya mereka kuasai sesuai dengan tingkatan jabatan fungsionalnya. Dan yang terakhir saya kira bagaimana mendorong pelaksanaan sistem manajemen ASN yang menggunakan aplikasi yang terintegrasi. Saat ini kita lihat masih banyak aplikasi yang dibangun oleh masing-masing instansi pemerintah, mungkin juga di daerah, yang menyebabkan kemudian lahirnya inefisiensi. Oleh karenanya perlu adanya platform digital yang mengelola segala informasi tentang manajemen ASN. Dan ini sudah dicoba dipercepat lewat surat edaran Kementerian PAN-RB ya, nomor 18 tentang pentingnya membangun arsitektur SPBE dan peta SPBE sehingga terjadi percepatan di dalam penggunaan platform digital ini. Dan ini juga merupakan salah satu bagian dari reformasi birokrasi tematik, yaitu bagaimana mendigitalisasi sistem administrasi pemerintahan. Inilah yang sempat saya sampaikan mengenai mengapa seorang pegawai itu kadang-kadang apa yang dibayangkan terkait dengan karir mereka tidak seperti yang diperkirakan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberi manfaat dan sampai ketemu di tema yang lain. Salam reformasi birokrasi.